Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum, teman-teman dan sahabat semua, guru-guru pejuang dakwah dan tarbiyatul ummah serta anak-anak sekalian. Dan anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi ini insyaAllah Ta'ala kita lanjutkan kajian kita, kajian pendidikan dan kepesantrenan. Pada pertemuan kita sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang 4 tujuan pendidikan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal berapa? Ada yang lihat catatannya? Undang-Undang Dasar 1945 ini amanah konstitusi yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional secara detail, ya. Dan saya melihat guru-guru di pondok-pondok pesantren adalah orang yang semestinya lebih memahami tentang tujuan pendidikan yang sudah dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang meningkatkan keimanan, penjabaran dari tujuan pendidikan ini, dan juga tentang ketakwaan. Berarti kita sekarang masuk kepada akhlak mulia. Anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulialah yang menjadi tujuan utama diutusnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan saya juga sudah menyebutkan bahwa pendidikan akhlak jauh lebih komprehensif ketimbang pendidikan karakter. Dan pada kesempatan ini saya tidak membahas secara detail mulai dari definisi akhlak, ya, kemudian dan seluk-beluknya atau makna adab, tidak ada pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kita juga sebenarnya sudah mengerti tentang akhlak ini adalah kepribadian. Maka sekarang saya ingin menyampaikan tentang beda atau praktek antara akhlak itu sendiri dengan karakter. Dalam dunia pendidikan, apa yang membedakannya? Sekali lagi saya sudah sebutkan bahwa pendidikan akhlak sudah jelas berangkat dari pendidikan al-Islam dengan role modelnya yang sudah jelas, Nabi kita tercinta, dengan segala rujukannya yang bagus, lengkap, paripurna, semua sisi kehidupan. Dan sekarang pendidikan karakter. Sebenarnya pendidikan karakter juga adalah membentuk kepribadian. Tapi setiap pembawa atau pengusung konsep pendidikan karakter itu mestilah dia atau pastilah dia memiliki worldview, cara pandang. Maka kalau cara pandang dia adalah cara pandang Islam, maka pendidikan karakter yang dia bawa adalah karakter Islami, karakter imani. Itu paslah pendidikan akhlak. Tapi kalau cara pandang dia adalah cara pandang sekuler, maka pendidikan karakternya adalah pendidikan karakter ala sekuler. Demikian pula manakala pendidikannya adalah pendidikan atau pengusungnya, pembuat konsepnya, konseptornya adalah orang yang berpemikiran sosialisme, maka pendidikan karakternya adalah pendidikan karakter. Maka untuk itu di negara kita ini telah terjadi
upaya-upaya untuk memperbaiki karakter anak bangsa ini. Ada yang memiliki tujuan baik dan ada yang wallahu ta'ala a'lam mungkin memiliki kepentingan. Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, ketika pendidikan karakter yang diusung, maka setiap rezim, setiap masa pemerintahan si fulan dan si alan di negara manapun, tentulah pendidikan karakter yang diterapkan dalam pendidikannya berdasarkan rezimnya, berdasarkan pemerintahnya. Bagaimana cara pandang pemerintahnya itu? Bagaimana worldview-nya? Ikhwati fillah, di negara ini sejarahnya dahulu di zaman Orde Lama juga pendidikan tentang pendidikan karakter ini juga sudah ada, diterapkan dalam dunia pendidikan oleh pemerintah. Maka dahulu pada tahun 1950-an pertama kalinya pemerintah membuat suatu sistem pendidikan yang menyeluruh yang dikenal dengan pendidikan nasional. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka dahulu ada pelajaran yang disebut dengan pelajaran kewarganegaraan. Buku-buku diajarkan kepada anak-anak ilmu kewarganegaraan. Nanti di Orde Baru presidennya berganti, maka berganti pula program dan pola pendidikan karakter itu. Memasuki tahun 1970-an, pelajaran-pelajaran kewarganegaraan itu dihapus. Ala Orde Lama itu dihapus. Dan digantilah pendidikan kewarganegaraan itu dengan nama itu yang paling banyak dikenal, pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Dan dianggaplah ketika itu bahwa penggantinya ini mantap, ideal, menghasilkan warga negara yang bermoral Pancasila. Dan tentunya sekali lagi siapapun pemimpinnya dan di negara manapun, itu tentu semua sistem pendidikan itu akan dibuat sesuai dengan visi daripada presiden atau pemerintah yang tertinggi memerintah negara tersebut. Maka tentu akan memuluskan misinya, visinya itu agar tercapai inilah dia melalui pelajaran-pelajaran di bangku-bangku pendidikan ini. Baik. Maka dikenallah PMP. Di zaman antum masih dapat PMP? Antum tidak ya? Siapa yang dapat PMP dulu di sini? Coba tunjuk tangan. Ya, zaman saya masih. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
Dan di zaman Orde Baru ini betul-betul dirancang. Mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, harus menerapkan atau memakai pelajaran pendidikan moral Pancasila. Dan ini ditetapkan ya dalam garis besar ya PMP ya dalam TAP MPR 1983. Nah, dan nanti dicatat dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nampak ini ya? Berarti Orde Lama dengan Orde Baru beda. Maka kita akan dapatkan dahulu pelajaran di mana Pancasila atau PMPI itu nampak sebagai cara pandang, dijadikan sebagai worldview. Maka tampaklah bahwa orang Islam akan memiliki Islamic worldview, cara pandang Islam. Orang sosialis tentu juga akan memiliki sosialism worldview, cara pandang sosialis. Demikian pun dengan ideologi-ideologi yang lain. Sekarang tentang Pancasila. Berarti Pancasila ketika itu dalam pendidikan ini nampak mengarah kepada cara pandang, sehingga nanti akan dijumpai manakala kita telusuri lagi pendidikan moral Pancasila ini, diuraikan nanti sikap-sikap atau contoh-contoh sikap Pancasila sejak mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Misalkan Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama ini makna sila pertama Pancasila ini, setiap warga negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan. Dan di antara contohnya saling menghormati antar manusia. Dan negara ini ada beberapa agama yang diakui. Demikian juga tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Dan nanti turunannya bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Termasuk juga mengembangkan toleransi agama sejak dini, serta membina kerukunan hidup antar manusia. Dan sebenarnya Al-Islam juga mengatur hal yang seperti ini. Baik. Bisa saja nanti praktek lapangannya ada yang keliru dari syariat Islam dan ada juga yang betul. Ini contohnya. Kemudian ada contoh pengamalan Pancasila yang kedua lagi. Sila yang kedua berbunyi apa?
kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sila kedua ini mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama, adil. Contoh sikapnya seperti apa? Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, termasuk nanti menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, tempat dan lainnya. Tidak melecehkan seseorang karena apapun. Dan dia mesti membela kebenaran dan keadilan. Ini diantara contoh sikap pada sila yang kedua. Sila yang ketiga, apa bunyi sila yang ketiga? Hah? Apa itu? Bunyinya silakan. Persatuan. Ada tambahannya? Persatuan Indonesia seperti apa? Makna sila yang ketiga ini menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, menumbuhkan rasa bersatu pada diri warga negara Indonesia ini dengan segala keberagamannya. Maka di antara contoh sikap terkait tentang hal ini, dibuatlah seperti cinta tanah air dan bangsa dengan memberikan produk dalam negeri. Cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Termasuk menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Nah, ini diantara contohnya. Itu dijabarkan nanti diajarkan di bangku-bangku sekolah dalam buku-buku pelajaran pendidikan moral Pancasila itu. Siapapun yang melihat buku pendidikan moral Pancasila, itu nanti dia akan ada gambar-gambarnya itu. Ikhwati fillah. Kemudian sila yang keempat, apa bunyi sila yang keempat? Ahsanta. Sila yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila yang keempat ini, bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Apa contoh sikapnya? Mengedepankan musyawarah, diskusi, dan bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, ikut serta dalam pemilihan umum,
melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Jadi seharusnya pondok-pondok pesantren, kalangan ustadz-ustadz mengkaji hal yang seperti ini dan bagaimana sudut pandang Islam. Islam kan juga agama yang mengajarkan prinsip al-wala dan bara'. Islam juga mengajarkan prinsip bermuamalah dengan orang-orang yang bukan Islam. Dan harus kita mengerti bagaimana sejarah Pancasila ini, sehingga dengan demikian kita bisa memandang secara adil. Baiklah, saya sebutkan lagi sila yang kelima. Walaupun seharusnya ini bagaimana sudut pandang Islam, tidak di sini pembahasannya. Memang nanti akan apa ya? Tapi secara umum kan bagus. Secara umum bagus. Tapi akan ada hal-hal seperti pemilihan umum tadi. Nanti akan ada pandangan-pandangan para ulama. Khilaf di sana, perbedaan pendapat di sana. Baik, yang kelima. Apa bunyi sila yang kelima? Ntar dulu, siapa yang mau nyebutnya lagi? Kamu. Ada di bukumu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan anak pondok harus hafal ini. Maknanya apa? Ini sila yang kelima ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Apa contoh sikapnya? Berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Menghargai hasil karya orang lain. Tidak membedakan seseorang karena status sosial dan kondisi ekonominya. Bersikap kekeluargaan. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Ini disebut semua ini dari sila 1 sampai sila 5 ini 28 contoh sikap moral Pancasila. 28 sikap Pancasila sejak mulai dari sila 1 sampai sila yang kelima. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kalau kita telusuri sejarah ini harus ada satu pembahasan khusus sejarah pendidikan karakter di negara tercinta Indonesia Raya ini. Kalau kita bahas ini panjang. Nanti di zaman Pak SBY begini. Dan sekarang saya ringkas masuk langsung ke zamannya Pak Nadiem Makarim sekarang. Atau dalam pemerintahan Pak Jokowi ada sebuah gerakan baru semasa Menteri Pendidikannya Pak Nadiem Makarim. Walaupun sebelumnya semasa Pak Anies Baswedan juga pengkajian tentang atau konsep pendidikan keindonesiaan ini atau karakter keindonesiaan ini itu mulai meluas, mulai komprehensif. Coba kita lihat di zamannya Pak Nadiem Makarim ini. Ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila
yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka kalau kita lihat, mulai di zaman awal negara ini berdiri, itu kata akhlak muncul untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter. Terus seiring berjalan waktu, itu mulai hilang. Padahal ada dalam amanah konstitusi. Digemborkan istilah pendidikan karakter lagi, tidak akhlak mulia. Pendidikan karakter lagi. Tapi semasa Pak Nadiem Makarim ini, kembalilah kata akhlak mulia itu dalam 6 profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ini profil yang kedua, kebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Maka elemen kunci gotong royong di sini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nanti yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri. Pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan kata kuncinya di sini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Maka elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Nggak terima begitu saja. Dan yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Maka elemen kunci kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Baik. Sebagai seorang ustadz, muridnya para kiai dan buya, sebagai orang pesantren dan santri
di mana dulu pendiri-pendiri bangsa ini adalah didikan para kiai, buya dan tuan guru yang ada di negara tercinta ini. Maka sudah selayaknya kita orang pesantren yang terdepan mengkaji ini secara serius. Maka kalau pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak, pendidikan Islam adalah pendidikan adab, bagaimana menerapkan pendidikan akhlak dan adab ini dalam kurikulum yang diinginkan pemerintah, itu yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan. Maka untuk itu saya katakan bahwa, tapi nanti juga akan ada pembahasan secara khususnya lagi ya tentang kurikulum itu. Ada kurikulum yang fardu ain, ada kurikulum wajib ain dari sisi agama kita. Ada kurikulum wajib pemerintah. Apa yang diinginkan pemerintah kita. Dan ada kurikulum unggulan. Tiga kurikulum ini harus ada dalam lembaga pendidikan. Kurikulum fardu ain atau wajibnya kita dalam agama ini seperti apa? Yang membentuk kita sebagai seorang muslim sejati. Kemudian maunya pemerintah kita apa? Bukan kita benturkan. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Taat kepada manusia dalam hal yang ma'ruf boleh, selama bukan pada kemaksiatan. Maka ada kurikulum fardhu ain, kurikulum wajib syar'i, dan ada kurikulum wajib pemerintah, ada kurikulum unggulan. Baik. Sekarang kita masih membahas dalam tujuan pendidikan nasional. Maka tampaklah pemerintah kita menerjemahkan tujuan pendidikan itu. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Baru 3 nih. Cuman saya melihat semakin ke sini itu semakin apa ya? Semakin meluas dan melebar, atau juga ada masa-masanya pada setiap ya waktu itu, pada waktu itu pendidikan kepribadian atau pendidikan karakter ini memang terpengaruh oleh cara pandang dari luar. Kalau kita lihat tujuan pendidikan itu meningkatkan keimanan, berarti kan bahasa Islam itu iman, meningkatkan ketakwaan, juga bahasa Islam takwa. Takwa itu bahasa Al-Quran. Akhlak mulia, ini juga bahasa Al-Quran, bahasa Al-Islam. Tapi dikarenakan konseptor setelahnya juga tidak seutuhnya memiliki cara pandang Islam, atau juga memiliki cara pandang nasionalis, maka akhirnya konsep kepribadian, pendidikan kepribadian dan karakter setelahnya tentu sesuai dengan cara pandangnya. Namun kita orang-orang pesantren ya bisa betul berpegang dengan tujuan pendidikan dasar dalam pasal 31 ayat 3 ini. Kan jelas. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang setelah kita melihat bahwa pendidikan di negara kita ini ternyata juga pendidikan karakter. Ada upaya-upaya perbaikan diri untuk anak bangsa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Di situ kita menghargai. Di situ juga kita berpeluang besar untuk menerapkan pendidikan akhlak dalam lembaga-lembaga pendidikan.
Dan para ulama kita tidak kurang dalam menerapkan pendidikan akhlak ini, mengajarkan pendidikan akhlak ini, sebab mereka adalah pewaris Nabi, dan Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu, ini sekarang sudah 6.40. Kita cukupkan atau kita lanjutkan? Kalau kita cukupkan, besok kita bahas masih tentang akhlak. Bagaimana konsep pendidikan akhlak? Apa itu akhlak? Apa itu adab? Pada kesempatan ini saya baru menerangkan bagaimana kita memandang antara adab, akhlak, karakter, dan bagaimana sedikit dari sejarah pendidikan karakter di negara kita ini. Cukup dulu ya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya atau besok, mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kita kekuatan dan kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian ini insyaallah ta'ala. Dapat kesimpulannya tidak ini? Dapat ya? Bisa dipahami alur apa yang saya sampaikan? Insyaallah. Ya. Kita harus nih. Kita hidup di negara yang bernama Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik, karena Islam mengajarkan kita seperti itu. Ya. Nanti jangan sampai kita orang pondok, orang sarungan. Pondok kita pondok klasik, tradisional. Seakan-akan dibenturkan dengan konsep kewarganegaraan. Tidak. Maka untuk itu nasionalis tersebut, ada nasionalis yang sekuler dan ada nasionalis yang Islami. Dia nasionalis juga. Nah, jadi banyak orang membenturkan kalau berpegang teguh dengan agama Islam, wah itu tidak nasionalis. Keliru itu. Nasionalis itu berpegang dengan konsep kenegaraan gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekianlah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.